Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Anastasia Bonde dengan NIM 151423104. Saya dari kelas 1E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penayangan manajemen kelas yang baik sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Sebagai seorang guru, memiliki kelas yang teratur, terstruktur, dan kondusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan fungsi utama pengelolaan kelas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. 1. Pembentukan aturan dan prosedur kelas. A. Penjelasan tentang pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. B. Langkah-langkah dalam membangun aturan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan kelas. C. Komunikasi aturan dan prosedur kepada siswa dan menjaga konsistensinya. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. A. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. B. Mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. C. Memfasilitasi dan menghargai keberagaman dalam kelas. 3. Penerapan strategi pengajaran yang efektif. A. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. C. Menggunakan pengukuran dan penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. 4. Manajemen waktu yang efisien. A. Menyusun jadwal pembelajaran yang terorganisir dan efisien. B. Menggunakan strategi pengaturan waktu yang tepat dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang sesuai dengan waktu yang tersedia. 5. Pengelolaan disiplin yang efektif. A. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten. B. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi. C. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten adalah langkah penting dalam menciptakan kelas yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menerapkan tindakan disiplin yang efektif. 1. Tetapkan aturan dan harapannya secara jelas. Mulailah dengan mendefinisikan aturan kelas yang jelas dan harapannya kepada siswa. Pastikan aturan tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan konsekuensinya dijelaskan secara tegas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. 2. Jadilah konsisten. Penting untuk konsisten dalam menerapkan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika aturan dilanggar. Pastikan setiap pelanggaran aturan ditangani dengan konsekuensi yang konsisten dan adil. Siswa harus merasa bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang di kelas, tanpa ada pilih-pilih. 3. Berikan penjelasan dan rasionalisasi. Ketika siswa melanggar aturan, berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa aturan tersebut ada dan mengapa penting untuk mengikutinya. Bantu siswa memahami bahwa aturan tersebut ada untuk melindungi hak-hak mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 4. Gunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab. Selain memberikan konsekuensi, bantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ajarkan mereka bagaimana mengidentifikasi kesalahan, meminta maaf, dan membuat perubahan positif ke depan. Pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku positif dan pembelajaran yang efektif. Ketika siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka mengembangkan keterampilan penting seperti otonomi, disiplin diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. 1. Menyampaikan harapan dan konsekuensi yang jelas. A. Mendefinisikan harapan dan aturan kelas secara terperinci kepada siswa. B. Menjelaskan konsekuensi yang akan diberikan jika aturan tersebut dilanggar. C. Memastikan bahwa siswa memahami dan menyadari tanggung jawab mereka terhadap perilaku mereka. 2. Memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan. A. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait tugas, proyek, atau aturan kelas. B. Memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam menyusun aturan yang adil dan bermanfaat bagi semua. C. Mendorong siswa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka sendiri.
3. Mengajarkan perencanaan dan pengaturan waktu. A. Membantu siswa dalam merencanakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. B. Mengajarkan strategi pengaturan waktu yang efektif untuk mengelola tugas dan tanggung jawab mereka. C. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. 4. Menerapkan sistem tanggung jawab dalam kelas. A. Memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk tugas-tugas kelas tertentu, seperti menyampaikan materi atau memimpin kegiatan. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan inisiatif dan kreativitas dalam memecahkan masalah. C. Mendorong siswa untuk memikul tanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan perawatan lingkungan kelas. 5. Memberikan umpan balik konstruktif. A. Memberikan umpan balik yang konstruktif terkait dengan tanggung jawab siswa. B. Mengakui dan mengapresiasi usaha dan prestasi siswa dalam memenuhi tanggung jawab mereka. C. Mendorong siswa untuk belajar dari kesalahan dan membuat perbaikan dalam tanggung jawab mereka. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas adalah kunci untuk membentuk siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Melalui menyampaikan harapan dan konsekuensi yang jelas, memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan, mengajarkan perencanaan dan pengaturan waktu, menerapkan sistem tanggung jawab dalam kelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, kita dapat membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama memberikan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab kepada siswa, sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Berikan alternatif dan dukungan. Selain memberikan konsekuensi negatif, berikan siswa alternatif positif yang dapat mereka lakukan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam mengelola perilaku mereka. Pendekatan yang lebih mendidik dan pencegahan adalah kunci untuk membentuk perilaku yang positif. 6. Melibatkan orang tua. Jalin kerjasama dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam era digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Berikan alternatif dan dukungan. Selain memberikan konsekuensi negatif, berikan siswa alternatif positif yang dapat mereka lakukan. Berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam mengelola perilaku mereka. Pendekatan yang lebih mendidik dan pencegahan adalah kunci untuk membentuk perilaku yang positif. 6. Melibatkan orang tua. Jalin kerjasama dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Komunikasikan aturan dan harapan kelas kepada orang tua, dan berbagi informasi tentang perkembangan siswa secara teratur. Kolaborasi dengan orang tua dapat memberikan pendekatan yang konsisten antara lingkungan sekolah dan rumah. 7. Berikan contoh yang baik. Jadilah teladan bagi siswa Anda. Perilaku dan sikap guru memainkan peran penting dalam membentuk perilaku siswa. Tunjukkan respek, konsistensi, dan integritas dalam tindakan Anda, dan siswa akan mengikuti contoh Anda. Ingatlah bahwa tujuan tindakan Hakikat manajemen kelas adalah penciptaan kondisi belajar siswa yang lebih efisien. Sedangkan kondisi belajar yang kondusif merupakan prasyarat yang paling penting bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan belajar siswa. Sehingga dengan lancarnya proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang lebih optimal. Untuk menciptakan kelas yang efektif, sangat diperlukan keterampilan guru yang dapat dan mampu dalam mengelola kelas untuk pembelajaran agar selalu dapat terpelihara dengan baik. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kreativitas dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling perlu kita ketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang membuat suasana kelas yang hangat dan antusias, menciptakan pembelajaran yang menantang, menggunakan variasi pembelajaran, menggunakan cara bertindak yang luwes, menanam hal-hal positif kepada siswa serta mengutamakan sikap guru di depan kelas yang membuat siswa ini menjadi pribadi yang patuh dikarenakan kekagumannya terhadap gurunya.
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sikap guru yang antusias, pembelajaran yang menantang, variasi belajar, keluasan guru dalam bertindak, penekanan hal positif kepada siswa, dan penanaman kedisiplinan dalam setiap perilaku siswa. Dengan adanya prinsip manajemen kelas, dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran, sehingga dapat berpengaruh pada tingginya motivasi belajar di kelas. Sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga dituntut bisa memahami dan memanajemen kondisi siswa secara keseluruhan dengan baik. Mengatur atau memanage kondisi siswa tentu dengan menerapkan berbagai pendekatan yang mengarah kepada siswa untuk berperan aktif. Seorang guru menerapkan sebuah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk berperan secara aktif dan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Pendekatan dalam manajemen kelas yaitu suatu proses mengontrol tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peran guru di sini adalah mempertahankan situasi disiplin kelas. Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan. Tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat, pendekatan resep dialami manajemen kelas dilaksanakan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harusnya dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua. Pendekatan pengajaran dalam manajemen kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebabkan oleh peserta didik di dalam